Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aira. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Yang akan kita bahas ada mamalia, amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Yang pertama, mamalia. Hewan mamalia sering disebut hewan menyusui. Mamalia berkembang biak dengan cara beranak melahirkan. Alat pernapasan mamalia berupa paru-paru. Lumba-lumba dan paus harus ke permukaan air untuk bernapas. Contoh lain mamalia diantaranya ada gajah dan monyet. Yang kedua, amfibi. Amfibi adalah sebutan untuk hewan yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Saat berudu, bernapas dengan insang. Saat dewasa, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah, sehingga memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Saat inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Saat ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Yang keempat, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Ini dia bagian-bagian dari alat pernapasan burung. Ada lubang hidung, trakea, kantong udara anterior, kantong udara posterior, dan paru-paru. Yang kelima, serangga atau insek. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Pada proses inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Terjadi pertukaran gas di dalam trakeol. Pada proses ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Yang keenam, cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Ini dia gambar bagian pernapasan cacing tanah.
Yang ketujuh, reptil. Hewan reptil, seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia umumnya, udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Inilah gambar bagian-bagian alat pernapasan reptil. Lubang hidung, glotis, trakea, paru-paru.